Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pada pagi hari ini. Yang bersuka cita karena kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tanganmu tinggi. Tepuk tangan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari pada pagi hari ini kita datang dengan penuh kerinduan hati untuk datang dan menyembah Dia. Sebab kalau kita datang menyembah Dia dengan penuh kerinduan, maka Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari tundukkan kepala bersama dan kita akan berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang boleh kami alami Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau baik, Engkau teramat baik dan Engkau sangat baik Tuhan bagi kami. Kini kami akan memulai pertemuan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Suci kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk datang menyembah-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami dan lawati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga pada saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami merasakan lawatan-Mu yang luar biasa. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama seperti kami datang. Terima kasih Tuhan. Kami sambut hadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka hati kita bersama. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Sungguh besar setiamu di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama kita tinggikan namanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sama-sama kita katakan pujian ini dari awal. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu, indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Saya
undang kita semua bangkit berdiri. Tinggikan namanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Kami mau lebih dalam. Ku menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Angkat tinggi kedua tanganmu, tinggikan namanya. Kan Engkau Tuhan di segalanya. Ya Tuhan, kami mau lebih dalam untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, nyembah dalam roh dan kebenaran. Angkat tinggi kedua tanganmu, sembah Dia. Engkau Tuhan melebihi segalanya, segalanya. Kami mau lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Satu kali lagi, dengan tulus katakan sebagai janji kita di hadapan Tuhan. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu tak pernah berakhir dalam hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu, sembah Dia. Bawalah penyembahan-Mu yang terbaik, sebab kasih setia-Nya tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami ingin lebih lagi Tuhan untuk meninggikan Engkau Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan untuk bersuka cita, meninggikan nama-Mu, sebab kasih setiamu Tuhan luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk bersuka cita, bersorak-sorai karena nama-Mu yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap bersuka cita bagi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu dan jalan keselamatan bagi hidup kita. Yang setuju dengan saya katakan amin saudaraku. Sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita. Mari bersuka cita bagi nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musik memuji Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Dan keselamatanku hanya padamu. Padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari bersyukur padanya. Lambaikan tanganmu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar sabda kebenaran Tuhan. Tuhan kita adalah Bapa yang setia. Seringkali kita mengecewakan Dia, tetapi Tuhan selalu setia. Mari kita belajar setia sampai akhir seperti Tuhan Yesus yang lebih dulu setia pada kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, biar pujian ini mengingatkan kita akan kesetiaan Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Angkat tanganmu, katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata,
ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya jemput sekali lagi, kita bangkit berdiri. Katakan dari awal, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan, sampai akhir kami menutup mata. Akhir ku menutup mata. Kami mau setia Tuhan menanti janjimu. Dia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Kami mau setia, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Jemaat sendiri bernyanyi. Kami mau setia Tuhan sampai akhir Tuhan, karena Engkau yang lebih dulu setia pada kami Tuhan. Sampai dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk mari sama-sama kita angkat tangan kita, katakan, sampai akhir ku menutup mata. Ku menutup mata, ku tetap setia. Katakan dengan tulus, kalau Bapak Ibu Saudara mau setia sampai akhir. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Satu kali lagi, katakan dengan tulus, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu untuk menerima kebenaran firman-Mu. Ampuni segala ketidaktepatan, dosa yang kami pikirkan, kami lakukan dan kami rasakan ya Tuhan. Layakkan kami anak-anak-Mu untuk duduk diam mendengarkan isi hati Bapa. Bapa bicara buat kami. Layakkan kami anak-anak-Mu, pakai mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, agar hanya kebenaran-Mu ya Tuhan yang kami dengar. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kepada hambanya saya persilakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu, teman-teman semua, puji Tuhan. Di minggu ketiga bulan Oktober ini kita akan belajar satu hal yang penting,
Kita akan membuka firman Tuhan di dalam Kidung Agung. Sebuah kitab yang unik, ya. Kitab yang istimewa. Pada umumnya orang Yahudi zaman dahulu sebelum usia 30 tidak boleh baca kitab ini. Mari kita sekarang baca ya. Kidung Agung pasal 8. Pasal yang paling akhir ada ayat-ayat yang terkenal di situ. Kidung Agung pasal 8 ayat 6 dan 7. Karena ini ayat yang istimewa, saya mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua membaca Kidung Agung pasal 8 ayat 6 dan 7. Siap? 3, 2, 1. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ya, ini ayat yang bagus ya. Terutama anak muda, wah, cinta kuat seperti maut. Supaya kita sedikit mengerti lebih banyak tentang Kidung Agung, saya ingin minta tolong Saudara Peter menayangkan sebuah lagu yang pasti Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu dan teman-teman mungkin sudah mulai mengenal lagu ini ya. Ini lagu terkenal sekali, sangat populer pada tahun 1988, ini viral. Cuma pada saat itu belum ada media sosial ya. Jadi silakan Peter. Fase khotbah, bukan mendengarkan lagu kemesraan, tapi saya ingat lagu ini, saya nyanyikan bersama dengan teman-teman. Waktu itu saya bekerja, kemudian pada bulan Desember kami ke Bali sama-sama, teman-teman satu kantor tidak banyak, naik bis ke Bali. Nah pulangnya lagu ini, sepanjang perjalanan ada diselingi lagu lain, nyanyi lagu ini. Jadi saya terkesan kalau mendengarkan lagu ini, saya dari Bali, kepingin datang lagi ke sana. Tapi ya, begitu juga ketika camp ya, youth camp. Tanpa terasa, saya juga nyanyi seperti lagu ini gitu ya. Kalau bisa, jangan cepat berlalu gitu. Ini indah, momen-momen yang saya tunggu untuk refresh, saya tunggu untuk senang bersama dengan teman-teman. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, kira-kira struktur Kidung Agung, kitab Kidung Agung ini merupakan saut pujian yang saling bersautan gitu ya. Tadi yang nyanyi bergantian. Nah, ini juga begitu. Maka di dalam Alkitab yang ada judulnya lalu selalu disebutkan ini siapa sekarang yang bicara? Apakah perempuan, apakah laki-laki, apakah orang lain, wanita-wanita Israel. Jadi ada saut menyaut antara mempelai pria dan mempelai wanita dan wanita-wanita. Orang-orang yang lain yang terlibat di situ. Nah, supaya kita bisa paham, karena ini tidaklah satu cerita yang kalau kita hanya lihat ini satu narasi dari sebuah atau seorang narator, maka kita akan bingung loh, kok nggak cocok ya kamunya begini, terus yang satu menyaut begini. Nah, karena kita sekarang sudah tahu bahwa ini adalah lagu yang saling bersautan, syairnya dinyanyikan oleh beberapa orang, maka kita punya gambaran. Oh begitu. Siapa sekarang yang lagi bicara, kemudian apa sautannya, apa komentar dari orang-orang lain. Nah, Bapak Ibu, judul Kidung Agung dalam bahasa Inggris ada dua tipe ya, Song of Solomon atau Song of Songs. Saya lebih suka pilihan diterjemahkan Song of Songs.
Ya, itu adalah lagu dari banyak lagu. Jadi lagu terpilih yang mungkin karena dari pasal 1 ayat pertama dikatakan itu Salomo, maka disebutkan Kidung Salomo atau Song of Solomon. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah kumpulan. Dari banyak lagu, ini yang utama. Contoh dalam bahasa Indonesia, raja di atas segala raja. Artinya, raja ini puncak. Yang lain raja-raja ada, tapi ini yang paling utama begitu. Nah, ini adalah lagu dari segala lagu. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa ini punya kekuatan gitu ya, punya sebuah reputasi yang istimewa. Cuma memang karena di dalamnya ada agak eksplisit ya keintiman antara suami dan istri, maka anak-anak muda, anak-anak kecil di Israel orang Yahudi tidak diizinkan baca ini dulu. Padahal ini adalah sebuah lambang, sebuah simbol dari kasih Allah mempelai pria kepada gereja, mempelai wanita. Jadi ada sebuah pemujaan, penghargaan, puji-pujian. Tadi puji-pujian kita juga menyentuh hal itu ya. Bagaimana mempelai wanita itu memuji, menghargai sekali. Bahkan setiap bentuk ya secara fisik itu digambarkan kekokohannya, keteguhannya, ketegasannya, tapi juga romantismenya luar biasa. Begitu juga mempelai pria memuji istrinya, wow, seindah, ya baca sendirilah ya. Kalau kita baca ini memang seolah-olah wah gairahnya, passion itu luar biasa kuat gitu ya. Ditunjukkan dengan kental, dengan mantap sehingga kita bisa merasakan ini istimewa. Ini memang lagu kidung yang istimewa. Maka disebutkan istilahnya agung. Begitu. Nah, coba kita lihat sebelum masuk ke pasal terakhir, kita lihat di pasal pertama ya. Kidung Agung, pasal 1. Kita lihat dulu, karena judulnya adalah Kidung Agung dari Salomo, maka dianggap ini lagu, puisi. Ya, ini puisi. Berarti kita tidak bisa mengartikan seperti esai, seperti narasi. Bukan, ini adalah puisi. Jadi bahasanya kalau digambarkan rambut seperti apa, hidung seperti apa, leher seperti apa, agak mengerikan kalau diilustrasikan ya. Tapi ini sekali lagi kita pahami bahwa Kidung Agung adalah sebuah puisi. Puisi boleh dong pakai bahasa yang agak lebay gitu ya, namanya puisi. Dan agung lagi ya, pilihan dari semua lagu-lagu cinta yang lain yang biasa-biasa. Ini yang istimewa. Ayat 2. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, dan cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oh iya, maaf. Agak terbiaskan. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta padamu. Nah, Bapak Ibu memang dalam terjemahan Indonesia, bahasa Indonesia, kata anggur. Nah, saya membawa anggur ya. Apakah ini membayangkan kata anggur yang di ayat 2 itu, apakah anggur buah ini? Sebenarnya di dalam bahasa Inggris jelas, anggur itu dibedakan antara wine minuman. Ya, saya tidak punya sirup anggur atau kalau untuk perjamuan nggak boleh ya, saya tidak memberikan contoh itu. Tapi bukan buah anggur ini maksudnya. Yang dimaksud di sini adalah air, minuman, anggur, minuman, wine, gitu ya. Sehingga kita bisa membayangkan, dan kata wine di dalam Kidung Agung ini muncul 7 kali. Jadi kita bisa melihat kalau sebuah kitab tidak terlalu panjang dan ada kata kunci yang diulang-ulang,
maka itu menunjukkan ini penting. Jangan diabaikan. Dan anggur merupakan buah yang istimewa. Minuman anggur, boleh dikatakan fermentasi dari anggur ini menjadi minuman yang sehari-hari. Orang Yahudi, orang Israel pada zaman itu, anggur, minuman anggur, wine, itu adalah biasa. Karena mereka tahu takaran mereka minum seberapa, dan mereka minum itu sehari-hari. Dan dikatakan bahkan sampai pada perjanjian baru Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang pertama apa? Ya, wine dari air yang karena penyelenggara pesta tidak menyediakan anggur yang cukup, maka Ibu Maria mengatakan, mereka kehabisan anggur loh. Udah gitu aja. Nggak minta Tuhan Yesus, ayo tolong dong bikinkan mujizat. Belum ada mujizat sebelumnya. Jadi hanya bilang, kasihan ya tuan rumah kehabisan anggur. Tuhan Yesus di awal pelayanannya, ia mengatakan, belum saatnya ya. Ibu, sabar ya. Tapi Ibu Maria mengatakan pada pelayan, nanti ya kalau anakku itu suruh kalian melakukan apa, lakukan. Jangan ragu-ragu, lakukan aja. Wah, percayanya besar. Dan memang Tuhan Yesus mengubahkan air menjadi anggur di pesta pernikahan. Jadi kita bisa melihat betapa pentingnya wine itu di baik perjanjian lama sampai perjanjian baru. Berarti Tuhan Yesus minum wine. Iya dong. Iya, karena itu minuman sehari-hari. Jadi orang Kristen boleh minum wine. Sekali lagi ya, ada takarannya. Jangan sampai kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur, minuman wine itu dalam takaran tertentu baik. Ya, anggur ini sendiri buahnya adalah antioksidan yang baik. Dan kemudian kalau itu difermentasikan akan menghangatkan, akan memberikan gairah. Nah ini dia. Anggur wine ini menggambarkan kegairahan, semangat. Orang kalau sudah lelah, sudah lesu, begitu ya, banyak pikiran atau letih setelah bekerja, maka segelas anggur pada zaman itu dan mungkin dingin itu akan menghangatkan dan menimbulkan kembali semangat. Oh, iya, semangatnya diperbaharui. Nah, anggur juga dalam takaran tertentu akan menstimulasi ya, merangsang dopamin, hormon yang menyegarkan, yang membuat kita siap. Tapi begitu banyak, itu yang akan mengambil alih kesadaran, sehingga orang jadi mabuk. Nah, pada batas tertentu, anggur itu penting. Dan di sini berkali-kali pujian penghargaan kepada pasangannya, itu dikaitkan dengan anggur. Nah, di ayat 2, yang dipasangkan adalah cinta dan anggur, gitu ya, menarik ya. Karena anggur itu dibandingkan gitu, dikomparasi dengan cinta. Berarti kita melihat ini ada kesejajaran antara cinta dan anggur. Oke, anggur itu nikmat, wine itu nikmat. Namun kenikmatan, kegairahan dari minuman anggur tidaklah sebanding dengan cinta yang sejati. Itu menarik, karena itu nanti akan diulang di pasal terakhir dan mengatakan cinta lebih kuat, bahkan bukan hanya anggur. Maut pun, wah, cinta love is as strong as death. Wah, itu dia. Jadi maut, kematian tidak bisa ditolak. Sebentar ya, 5 menit lagi. Sebentar, saya telepon anak-anak supaya kumpul dulu. Enggak bisa. Kalau maut sudah tiba saatnya, enggak bisa ditolak. Cinta juga seperti itu. Diabaikan, pura-pura enggak lihat itu cinta atau bukan. Makin disembunyikan makin sakit. Ya, enggak bisa ditolak, enggak bisa dihindari. Nah, anggur,
wine, minuman anggur, itu menjadi sebuah sukacita. Anggur sukacitamu mengalir dalamku. Nah, yes. Artinya kalau perjanjian lama menggambarkan kegairahan itu dengan sukacita. Jadi pesta harus ada anggur dalam jumlah yang cukup banyak sehingga yang datang di pesta, tamu pesta puas, dan kualitas wine-nya juga mereka lihat, ini pesta ini dinilai dari kualitas wine yang disuguhkan. Wine-nya asam, nggak enak, apa-apaan ini. Nanti ya pernikahannya lihat ya, masam, nggak menarik, nggak segar. Sehingga pembuat penyelenggara pesta akan mencoba menyajikan minuman anggur yang paling enak kalau bisa. Itu habis-habisan hutang sana hutang sini, nggak apa-apa, pokoknya paling enak. Tamu-tamu puas dan mereka merestui. Pernikahan kalian akan seperti wine yang enak. Wah, begitu. Nah, baik Bapak Ibu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa antara mempelai wanita, kalau kita bisa, Paulus di Perjanjian Baru, Efesus pasal 5, itu menggambarkan gereja sebagai mempelai wanita dan Kristus sebagai mempelai pria. Jadi Kidung Agung itu saya membayangkan saja, mungkin salah, tapi saya membayangkan ketika Rasul Paulus terinspirasi untuk menulis Efesus pasal 5, saya membayangkan dia ingat bagian syair-syair, ya bait-bait dalam Kidung Agung. Sehingga ketika dikatakan dari ayat 1 sampai terakhir, itu berkaitan dengan Kristus, dengan pengorbanannya, dan tuntutannya untuk orang Kristen hidup di dalam kasih yang sepadan dengan kasih yang Kristus berikan. Jadi antara penghargaan mempelai pria kepada wanita dan pujian mempelai wanita kepada pria, saling. Nah, itu indahnya. Kalau saling memuji, saling menghargai, suami menghargai istri, istri menghargai suami. Suami cinta istri, berkorban, bahkan seperti Kristus merelakan hidup nyawanya bagi mempelai wanita, yaitu gerejanya. Mempelai wanita memandang dengan penghormatan, dengan respek yang paling tinggi, dan itu eksklusif, khusus, istimewa hanya bagi pengantin pria, tidak pada orang lain. Maka yang pertama, mari kita lihat pembelajaran sederhana dari Kidung Agung itu. Yang pertama, kalau orang jatuh cinta, itu hatinya berwine-wine. Kalau berbunga-bunga biasa ya, bunga bisa bunga plastik, bisa bunga ya layu dan seterusnya. Tapi kalau berwine-wine, minuman anggurnya banyak dan terus-menerus diupayakan dengan kasih, dengan penghargaan, dengan pujian yang tulus, maka rumah tangga itu akan terasa indah. Betul ya? Betul ya. Berapa banyak Bapak Ibu, teman-teman melihat orang tua makin lama makin mirip loh antara suami dan istrinya. Ada yang bisa merasakan begitu? Contoh ya, saya sudah punya gambaran itu, tapi istri saya juga bilang hal yang sama. Kami masih jauh beda ya. Belum pada puncaknya gitu loh. Tapi saya, Bapak Ibu mohon perhatikan nanti ya, kalau sudah selesai ibadah ya. Pak Ham dengan Bu Ham, mirip loh. Bukan hanya posturnya, enggak, wajahnya. Nanti perhatikan. Jadi saya merasa, kalau orang sudah bersama-sama, sudah saling sehati, ya ada berselisih, tapi juga secara umum wine itu ada di dalam rumah tangga, kok makin mirip. Saya ingin seperti itu. Saya ingin supaya wajah saya lebih tampan gitu ya, karena istri saya cantik.
Tapi juga jangan istri saya jadi jelek seperti saya, jangan. Artinya makin mirip gitu. Karena ada harmonis yang saya nggak terlalu banyak memaksakan menuntut. Istri saya sudah tahu. Istri saya butuh sesuatu yang ya biasa mungkin, tapi saya juga harus belajar peka begitu. Ada mencoba belajar untuk merendahkan hati, melayani istri, istri merendahkan hati melayani suami. Betapa indahnya itu. Dan di sepanjang Kidung Agung ada banyak metafora. Bukan hanya anggur, ada minyak, ada narwastu, ada ara, ya ada kambing, domba, aduh semua banyak sekali. Itu tapi munculnya cuma sekali-sekali ya. Maka yang saya ingin pentingkan adalah anggur. Kalau orang cinta, maka hidupnya itu manis. Wine, minuman anggur itu akan terus memberi semangat, memberi gairah. Wajahnya itu berseri-seri. Ya, coba kalau ini dikaitkan dengan jemaat mempelai wanita pada Kristus, mempelai pria. Coba waktu saat teduh, waktu membaca firman Tuhan, wajahnya berseri-seri enggak? Ada kerinduan atau tidak? Ingin berjumpa, ingin mendengar suara sang kekasih hati yang mungkin keras, ya, menegur, mengoreksi, iya, tapi itu untuk kebaikan karena kasih. Itu istimewa. Adakah kerinduan itu? Adakah kita berseri-seri ketika melayani Tuhan? Bukan hanya yang di depan. Ketika kita memuji Tuhan, ada lagu tentang kasih tadi ya. Lagu kedua tadi yang saya juga, oke, nikmat. Ada anggurnya juga kalau nggak salah ya. Ya, saya kalau kita betul-betul cinta, betul dengan sejati, sungguh-sungguh, maka ini hidup kita akan diisi dengan air anggur yang memuaskan, bukan memabukkan, memuaskan. Dengan kesadaran penuh kita memuji Tuhan, kita menghargai Tuhan. Dan ini penghargaan yang paling tinggi. Kembali ke pasal 8. Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Mari kita lihat bersama-sama. Kalau yang tadi pertama, orang yang cinta, mempelai pria dan wanita itu saling memuji, saling punya gairah, semangat, penghargaan dengan tulus gitu ya. Yang kedua adalah mari kita lihat ini. Tadi Bapak Ibu dan teman-teman sudah membaca, saya ulang. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Meterai bagaimana meterai? Seal, meterai. Zaman sekarang materai seperti perangko ya, hologram, kemudian ditempel pakai lem. Bolehlah lem. Jadi kalau sudah ditempel melekat, tidak mudah dilepas karena materai itu fungsinya sekali seumur hidup. Begitu ada tanda tangan, ditempel materai dan tanda tangan, maka itu bersah gitu ya, berlaku. Kalau ada orang kehabisan materai, ambil materai yang dari yang dulu-dulu diberi uap gitu ya, diklentek, dilepas meterainya, kemudian ditempel, ditanda tangan lagi, sudah nggak berlaku gitu ya. Karena sudah tempelnya sudah dilepas, kemudian tempelan gitu ke hati yang lain enggak. Taruhlah aku seperti meterai, kalau itu kalung, maka kalung itu tetap di dekat jantungnya, tidak dilepas-lepas sampai tidur, sampai mandi, sampai kerja apapun itu ada kalung itu. Karena menandakan ini dekat, ini bermakna bagiku, dekat dengan jantungku. Seperti meterai pada lenganmu. Jadi ada yang pakai gelang atau tato. I love you, ada gambar hati di situ. Ada namanya. Wah, ternyata menikahnya bukan sama dia. Wah, bingung. Ini gimana menghapusnya ya tato ya? Disetrika, dikasih air keras, tambah rusak. Ini meterai pada tanganmu, jadi sudah menetap di hati dan di karya pekerjaan. Nah, karena cinta kuat seperti maut. Ini istimewa. Coba kita lihat mempelai pria. Kalau di Efesus pasal 5 itu dikatakan dengan jelas Kristus ya.
mengorbankan nyawanya, memberikan hidupnya. Karena apa? Kasih. Karena kasih. Suami harus rela kehilangan nyawa untuk membela, mempertahankan, menyelamatkan istrinya. Harus. Efesus pasal 5, ayat-ayat terakhir. Harus. Karena itu seperti Kristus yang telah melakukan kepada umatnya, kepada gereja yang adalah mempelai wanita. Jadi cinta dari Tuhan Yesus, sang mempelai pria itu begitu kuat sampai rela mati. Setuju? Itu yang terjadi di atas kayu salib. Bagaimana kita sekarang sebagai mempelai wanita menghargai karya yang semacam itu? Pantas, sangat pantas. Kalau bukan hanya dengan pujian, tapi dengan hidup kita sepenuhnya, kita menjadi milik. Dan ingat, nanti kita ada 3 kali ayat yang mengatakan, aku milik kekasihku, kekasihku milikku. Wah, jadi cinta itu posesif, teman, Bapak Ibu. Cinta itu eksklusif, hanya 2, tidak ada tambahan, tidak ada ban serep di situ, 2 saja, dan posesif. Posesif itu artinya kau milikku semata-mata. Tidak ada lirikan ke wanita lain atau pria lain, tidak ada. Aku milik kekasihku, kekasihku milikku, 3 kali muncul di Kidung Agung. Dan itu yang Tuhan Yesus sudah lakukan, bahkan memberikan darahnya. Air anggur itu juga menyimbolkan darah Kristus di perjanjian baru. Itu rela, iya, saya berikan semuanya, dagingnya dicapik-capik. Dan kita ingat itu dalam perjamuan kudus sebagai roti yang melambangkan tubuh Kristus yang telah rusak, yang telah remuk, yang dipecah-pecahkan bagi kita. Sebagai mempelai wanita, sebagai gereja, kita bisa selalu diingatkan, ini adalah air anggur, lambang dari darah dan daging yang diberikan. Demi apa? Cinta kuat seperti maut. Tuhan Yesus memberikan nyawanya di atas kayu salib. Rela mati, menjemput maut, bukan maut menjemput dia. Dia yang datang ke maut. Aku rela. Nah, anak kalimat berikutnya adalah kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Sebenarnya bukan kegairahan. Hampir semua terjemahan dalam bahasa Inggris mengatakan ini adalah jealousy. Apa jealous? Cemburu. Ya, kecemburuan itu kuat. Ya, jealousy is cruel as dunia orang mati, Sheol ya. Hades atau Sheol, ada yang bilang Hades, ada yang bilang Sheol, ya gitu. Jadi kecemburuan, iri, atau sebenarnya cemburu lebih tepat ya, karena ini antara suami dan istri. Kalau ada seseorang yang menyelip di antaranya, maka yang satu akan sepantasnya merasakan cemburu. Dan kecemburuan itu begitu kuat, sekejam, as cruel, ada lagi satu istilah yang juga kuat sekali gitu ya, dengan kejamnya. Jadi kalau orang sudah jealous, orang sudah cemburu, wah, dari cinta mati-matian sampai benci habis-habisan, kalau bisa dibunuh gitu ya. Kebencian atau kecemburuan itu seperti as grave, kuburan, dunia orang mati begitu. Nah, kita memahaminya begini. Manusia digambarkan sebagai mempelai wanita dari Kristus. Tetapi berapa sering kita melalaikan Tuhan. Kita
kita tidak tunduk, kita tidak memfokuskan pada Yesus. Berapa sering? Kita lebih enak main-main gitu ya. Di Efesus pasal 5 juga ada idolatry, jadi penyembahan berhala. Bagi di mata Tuhan, penyembahan berhala artinya punya Allah lain selain Yahweh, selain Allah, Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Dan itu yang menimbulkan kecemburuan yang luar biasa. Murka dari Allah turun ke atas manusia yang menyembah berhala, yang menyeleweng. Sudah jelas itu adalah pengantin, jelas sudah dikatakan eksplisit. Tapi dengan sengaja sembunyi-sembunyi cari anggur yang lain ya, cari wine yang lain, itu lebih menantang rasanya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih menggairahkan. Tetapi kecemburuan Allah Bapa dalam hal ini itu kuat sekali sampai ke dunia orang mati. Artinya begini, manusia yang berdosa, Allah murka dan harus menghukum. Sampai kematian, sampai maut, dunia orang mati. Itu adalah karena kecemburuan Allah. Tetapi Yesus masuk di tengahnya. Kasih yang memuaskan kecemburuan Allah. Baik, saya tanggung. Murka Allah ditanggung di atas kayu salib. Maka salib itu tengah-tengah begitu ya. Tidak menyentuh, kakinya tidak menyentuh bumi. Jadi tergantung di tengah. Karena salib itu merupakan penangkal, merupakan yang lebih dahulu menerima pedang dari kemarahan Allah Bapa itu. Allah Bapa akan menghukum orang yang berdosa, yang menyembah berhala, yang berzina secara rohani. Dan Tuhan Yesus berada di tengah-tengahnya. Karena cinta. Ayat ini kuat sekali, ayat ini istimewa sekali ketika kita bisa melihat dari perspektif perjanjian baru. Rasul Paulus sudah mengatakan itu, ada cinta yang begitu kuat sehingga memuaskan kecemburuan Allah. Dipuaskan dengan kematian, betul-betul mati dengan darah wine yang tercurah. Dan itulah yang menebus, menyatakan kasih yang sejati dengan mengorbankan nyawa. Bagaimana dengan mempelai wanita? Gereja yang menerima. Harusnya pedang kemarahan Allah itu langsung menancap di kepala saya. Tiba-tiba ada tangan yang menghalangi dan tangan itu tertembus oleh pedang itu. Bahkan sampai kepada jantungnya ditembus. Tapi pedang itu tidak sampai ke saya. Persis. Kalau tidak ada tangan itu, kalau tidak ada jantung yang menahan itu, saya yang terkena. Kasih kuat seperti maut. Kecemburuan itu dipuaskan. Kematian dari orang yang cinta itu membebaskan kita yang berdosa. Yang datang kepada Tuhan Yesus menyadari bahwa saya adalah orang berdosa. Saya sangat membutuhkan anugerah pengampunan karena kecemburuan Allah begitu besar, begitu dahsyat. Tuhan, ampuni saya. Dan kita menjadi bagian dari mempelai wanita yang cinta. Ya, kalau dilanjutkan ayat-ayat berikutnya, nyalanya adalah adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Wah, puitis sekali. Puisi yang romantis ya. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang memberi segala harta, benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti dihina. Kalau orang gak cinta, walaupun dikasih emas, perak, berlian, yang tetap gak akan jatuh hati gitu. Malah akan diremehkan, kamu itu ingin membeli cinta. Cinta tidak semurah itu, walaupun itu harga miliaran. Cinta itu tidak ada nilainya. Tak ternilai, begitu tinggi, begitu murni, sehingga tidak bisa dihargai dengan harta benda. Enggak. Dan tidak ada yang bisa menenggelamkan, tidak ada yang bisa memadamkan nyala api.
nyala api cinta, nyala api kecemburuan dari Tuhan. Yang bisa memadamkan itu hanyalah cinta. Mari kita sebagai kesimpulan pada hari ini, yang pertama tadi, anggur, wine, kita nikmati, betul-betul Kidung Agung, kata-kata yang indah, dan itu kita terapkan. Baik secara jasmani kepada pasangan hidup kita yang sudah menikah, suami kepada istri, istri kepada suami. Namun secara rohani itu yang lebih penting adalah kita sebagai mempelai wanita kepada Kristus sebagai mempelai pria. Harus ada pujian dan itu tulus dan itu menyukakan, itu nikmat. Betapa kita bergembira, berseri-seri setelah kita memiliki persekutuan yang indah, akrab, dan intim dengan Tuhan. Betul? Yang kedua adalah cinta itu kuat seperti maut. Kecemburuan Allah sudah dipuaskan dengan cinta dari Tuhan Yesus. Dia rela mati. Cinta yang sejati memberikan nyawa bagi orang yang dicintai. Dan Yesus sudah melakukannya. Dan kita yang sudah diselamatkan harusnya punya cinta yang kuat. Ya, harusnya punya sebuah tujuan hidup saya hanyalah untuk menyenangkan Tuhan. Hanya satu-satunya. Uang boleh itu untuk mendukung, bisa untuk menjadi berkat buat orang lain. Iya, Tuhan cukupkan, Tuhan lengkapi. Kalau memang Tuhan lihat kita pantas untuk mendapatkan, tapi yang penting di atas segala uang, karir, pangkat, dan segala-galanya adalah kerinduan kita akan kekasih hati kita. Saya ingin sebagai penutup, saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman musik dan song leader, silakan ke depan. Kita naikkan satu pujian yang indah sekali ya, yang kita bisa nyatakan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah gigih, yang punya cinta yang begitu kuat sampai pada titik penghabisan. Maut diterima. Tapi dalam anugerahnya, dalam kemenangannya dia bangkit kembali dan menyatakan, cintaku lebih dari maut. Mari kita naikkan pujian ini dengan bangkit berdiri dan nyatakan, aduh Tuhan, Engkau sungguh indah, tiada taranya, sangat mengagumkan. Coba kita berikan kidung yang agung buat Tuhan kita. Mari kita respons cintanya dengan pujian ini. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, Lebih dari semua yang lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tidak terselami. Hikmat-Mu tiada terselami, Kasih-Mu dalam tak terduga. kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya, Mulia dan berkuasa. mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi dari awal nyatakan bahwa Tuhan sungguh indah, tiada bandingannya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan.
ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Dengan setengah suara, Engkau, dengan setengah suara. ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Sekali lagi, Engkau, ku kagum akan Engkau, Tuhan. ku kagum akan Engkau. Tuhan, anugerah Engkau Tuhan. Kami rindu mendapatkan keintiman, kemesraan dengan Engkau Tuhan Ya, dalam Tuhan. kehidupan kami. Sehingga hari-hari Terima kasih, kami dipenuhi dengan air anggur yang menyegarkan, yang memberikan semangat dan gairah hidup bagi kami untuk memandang Engkau dengan cinta dan memuliakan. Engkau menjadi tujuan hidup kami Tuhan. Engkau yang utama dalam kehidupan kami. Kehendak Engkau lebih daripada keinginan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami hidup di dalam anugerah Engkau, dalam cinta yang intim, yang akrab dengan Engkau, maka hidup kami, hati kami akan terus berseri-seri. Kami sungguh menjadi berkat. Orang lain akan melihat bahwa Tuhan, Engkaulah yang indah, bukan hanya sekedar adil dan berkuasa, tetapi punya relasi yang khusus dengan kami Tuhan. Terima kasih, tiada Allah yang seperti Engkau, yang begitu cinta, yang menganggap kami sebagai mempelai wanita. Dan di akhir zaman ini Tuhan, tolong supaya kami menyadari akan bagian kami, tanggung jawab kami di dalam kehidupan ini. Kami sungguh-sungguh menyatakan kasih kepada Engkau. Dan ketika kami hidup dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, maka dunia akan melihat dan dunia akan dimenangkan karena Engkau menyatakan kasih-Mu Tuhan. Dan orang lain akan mencari Engkau Tuhan dan juga menemukan kasih yang sejati. Amin. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur anugerah Tuhan yang besar telah kami cicipi dan akan terus kami nikmati di dalam rumah tangga kami Tuhan. Dengan saudara-saudara kami. Kami saling peduli dan mengasihi dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami dengan penuh ucapan syukur karena Engkau telah mengasihi kami. Bahkan di atas maut Engkau sudah menyatakan cinta yang sejati. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Dengan hormat saya minta dengan kasih Pak Yohanes untuk memimpin kita dalam doa berkat dan doa persembahan. Bapa kami di dalam surga, kembali Bapa pada kesempatan pagi hari ini, ketika kami boleh berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah kami. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memberikan kekuatan dalam hidup kami. Engkau senantiasa mengingatkan kami dan Engkau menegur setiap kami untuk kami kembali menilai, sudahkah kami siap menjadi sebagai mempelai perempuan Kristus? Sudahkah kami siap untuk menyambut kedatangan-Mu? Kami boleh menjadi mempelai Kristus. Terima kasih Bapa, kembali pagi hari ini ketika kami merenungkan kasih dan cinta yang ada di antara kami. Marilah Tuhan, bantulah kiranya kami supaya kasih Engkau, kami lebih dekat kepadamu dan kami boleh senantiasa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Tuhan, inilah kehidupan kami. Inilah suatu Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, itu sebabnya dengan hati kami kembali membawa Tuhan bagian dari diri kami. Kami membawa persembahan ini untuk sebuah Tuhan ungkapan kami mengasihi Engkau.
Terimalah Bapa, supaya ini boleh menjadi suatu bau dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kalau kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing, kami kembali ke dunia di mana Engkau sudah mengutus kami. Mari Bapa, biarlah penyertaan-Mu lengkap dalam kehidupan kami. Biarlah dalam pekerjaan dan usaha, dagangan, sekolahan, apapun yang kami kerjakan, semakin cinta kami menyala-nyala kepadamu Bapa. Dan Tuhan boleh ditunjukkan dalam kehidupan kami. Itu supaya Tuhan, kami sebentar akan pulang dengan membawa berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, 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 yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Silakan kita mengambil saat teduh. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita berjanji melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat teduh selesai.